Bertempat di Loceret, tepatnya di kandang Pak Agus Darmadi, PLT Bupati melaksanakan vaksinasi hewan ternak yang pertama kali di Kabupaten Nganjuk. Nganjuk sendiri mempunyai stok vaksin kurang lebih 2.100 yang dikeluhkan masih sangat kurang dari total hewan ternak di Nganjuk sekitar 140.000. Dari 2.100 dosis vaksin, baru digunakan sekitar 251 dosis. Dan target untuk tahap pertama yakni sampai tanggal 7 Juli 2022. Vaksinasi dikhususkan untuk hewan ternak yang masih sehat walaupun dalam stok yang terbatas. Dengan banyaknya hewan ternak yang ada di Nganjuk, Pemda Nganjuk juga meminta dosis vaksin sekitar 50.000 serta target pemerintah Nganjuk sendiri vaksinasi di akhir Agustus harus selesai. Hingga saat ini jumlah kasus PMK di Nganjuk mencapai 3.987 dan 16 ekor kematian hewan ternak. Total kesembuhan yakni 1.543 dan sisanya dalam kondisi sakit. PLT Bupati juga menyarankan untuk hewan ternak yang sakit diberikan makanan yang halus agar mempercepat kesembuhan dari penyakit PMK. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita launching vaksinasi ya, vaksinasi ternak di Kabupaten Nganjuk hari ini. Kita punya stok kurang lebih 2.100 ya untuk Kabupaten Nganjuk. Ini memang sangat kurang, tapi tidak apa-apa, kita mulai aja dulu. Karena total di Nganjuk itu ternak kurang lebih sekitar 140.000, banyak sekali ya. Dan di penyakit PMK ini Nganjuk kurang lebih totalnya 3.987, 16 yang meninggal, terus kemudian yang sembuh alhamdulillah kurang lebih 1.543, sisanya dalam kondisi sakit sekarang ini. Kalau kondisi nanti rencana mau dipakai untuk lebaran dipotong, maka tidak boleh divaksin dulu. Vaksin kita khususkan dari yang sehat-sehat. Yang sehat-sehat itu kita vaksin, memang stoknya terbatas, tapi tidak apa-apa. Kita harus mulai. Kemudian yang sakit rata-rata kebanyakan apa? Kalau PMK ini ciri khususnya mulutnya, alias lidahnya itu seperti kalau kita manusia sariawan atau domen ya. Nah itu memang resikonya apa? Ternak nafsu makannya kurang, mungkin sama seperti kita kalau sariawan itu ya. Maka kata kunci, saya sudah dialog di beberapa peternak, intinya apa? Hewan harus nafsu makannya harus banyak, seperti kita waktu kena COVID itu. Maka satu diberi vitamin, yang kedua agak dipaksa untuk makan. Terus kemudian yang ketiga makanan-makanan yang agak halus ya, rumput-rumput yang seperti rumput-rumput di pinggir ini kan halus ya. Kalau rumput-rumput gajah itu sementara jangan dulu karena apa? Agak kasar ya. Ada kedelai yang juga masih kasar, jangan dulu sementara. Sehingga kata kuncinya apa? Nafsu makan ternak harus kita genjot ya, untuk mempercepat kesembuhan dari ternak yang bersangkutan itu yang sakit. Pemda sendiri mengajukan alokasi dosis berapa dosis, terus disetujui berapa, yang sudah realisasi berapa? Realisasi kurang lebih tadi 2.100 saja. Kita paling tidak mintanya ya kurang lebih ya 50 ribuan minta kita ya. Karena itu juga masih belum semuanya toh, karena ternak kita itu kan totalnya kurang lebih 140.000, sehingga harus kita lokalisir kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, sambil nanti kita melihat perkembangan yang sakit itu berapa hari kira-kira tingkat kesembuhannya, hingga nanti akan menyesuaikan. Terus kemudian kita juga komunikasi dengan Kementerian Pertanian, termasuk dengan Gubernur berkait dengan penanganan yang lebih khusus lagi tentang vaksinasi. Kalau bisa nanti akhir Agustus itu harus bisa itu ya, karena memang ini menyeluruh seluruh Indonesia, sehingga kita ini kan ya kebiasaan kita tidak siapkan dari awal,
Tapi begitu kena PMK kan para peneliti termasuk dokter hewan ini kan juga baru meriset kira-kira ini yang pasnya apa kan begitu. Ini kan tidak bisa sekarang ini sakit terus kemudian kita drop vaksinasi yang sebanyak yang kita butuhkan. Kurang lebih masih 251. Tahap pertama paling tidak ya tanggal 7 atau minggu pertama Agustus sudah habis ya. Termasuk yang paling banyak mana Pak sekarang? Yang kena? Yang banyak ya daerah Loceret ini Pak. Daerah Loceret ternyata yang paling banyak yang kena. Memang nanti dokter hewan yang dipunyai oleh Pemda kita turunkan, cek betul, kita pastikan nanti bahwa ternak yang dijual di pasar-pasar hewan itu sehat. Yang kedua begitu pula nanti diberikan label sehat gitu, Pak Kadis ya. Surat keterangan Pak. Jadi surat keterangan bahwa ternak ini adalah sehat. Itu untuk mengurangi risiko dan kepanikan-kepanikan dari masyarakat. Maka saya minta media untuk mensosialisasikan bahwa ternak tetap aman. Yang dijual itu nanti juga kita akan labeli dengan surat keterangan sehat dari Dinas Peternakan. Sabtu kemarin kita sudah buka ya. Di 2 ya Pak ya? Di seluruh pasar hewan Pak. Oh di seluruh pasar hewan. Pasar yang besar 2, sisanya yang pasar kambing juga kita buka semuanya. Okay? Pemda sendiri akan berupaya memutus penyebaran PMK kepada hewan ternak dengan menurunkan dokter hewan untuk mengecek kesehatan dan memastikan ternak yang dijual di pasar berketerangan sehat.